Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelos menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa gereja itu memfasilitasi kesempatan khusus kepada kita untuk merenungkan keluarga. Kalau kita renungkan, kita ini mempunyai banyak keluarga. Ada keluarga inti, ada keluarga besar, ada keluarga yang kita hayati karena ada hubungan darah, tapi juga ada keluarga yang kita hayati karena seiman. Kalau kita menghayatinya secara maksimal seperti ini, maka memang banyak yang kita syukuri, tetapi juga banyak yang harus kita perhatikan. Bersama gereja yang merayakan pesta keluarga kudus, mari kita menimba inspirasi yang kalau saya renungkan ini sungguh baik, termasuk di zaman ini. Keluarga kudus Nazaret dalam mengambil keputusan, dalam menimbang tentang apa yang mau dibuat, ternyata banyak sekali dipengaruhi oleh pertimbangan keselamatan anak, keselamatan Yesus. Yang untuk itu orang tua ini sampai rela berkorban. Kalau kita membaca Injil terasa di sana. Ketika Yusuf tidur, lagi enak-enaknya tidur nih, lalu harus bangun, kemudian membawa pergi Yesus dan ibunya. Ini dilakukan tengah malam. Kita bisa bayangkan, orang tua lagi enak-enak tidur, tapi Tuhan mengatakan, segeralah ambil anak dan ibunya lalu pergi. Pertimbangannya adalah untuk keselamatan anak, untuk keselamatan Yesus. Ini sungguh bagus kalau direnungkan oleh keluarga besar, terutama yang sudah dewasa, terutama orang tuanya. Tetapi menurut saya juga bagus direnungkan oleh kakek dan neneknya, untuk suatu saat kalau diperlukan mengingatkan anak-anaknya. Keselamatan anak harus mendapatkan perhatian besar. Keselamatan cucu harus mendapatkan perhatian besar. Keselamatan anak cucu harus sungguh-sungguh lebih diutamakan. Saya kadang merenungkan mengapa sudah ada anak, sudah ada cucu, tetapi kok pisah rumah. Saya kadang sering merenung kenapa sudah ada anak,
sudah ada cucu, kok bercerai? Memang secara hukum belum bercerai, tetapi secara fisik sudah bercerai. Secara psikis, kejiwaan juga sudah bercerai. Padahal sudah ada anak, sudah ada cucu. Maka sekali lagi kita bersyukur bahwa ini betul-betul firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagaimana orang bersikap di dalam keluarga. Keselamatan anak harus mendapatkan perhatian besar. Dan orang tua juga harus sepakat, nggak usah ragu-ragu untuk berkorban demi anak. Saudara sekalian yang terkasih, belum lama saya mendapatkan sharing. Ada seorang anak yang usaha, yang bekerja, buka usaha sendiri. Lalu anak ini sering pinjam duit ke orang tuanya, dan orang tuanya memang memberi. Lalu suatu ketika anak ini karena mau bayar pinjamannya bertanya ke orang tua, berapa hutangku ya? Lalu orang tua menjawab, saya tidak pernah menghitung hutangmu. Saya tidak pernah menghitung hutangmu. Ini tindakan kasih pengorbanan orang tua yang nyata. Saudara sekalian terkasih, anak yang bernama Yesus itu ternyata begitu penting. Yesus itu ternyata begitu penting. Maka memang sungguh bagus kalau kita renungkan baik-baik, antara lain yang terungkap di dalam bacaan kedua tadi yang dibawakan Bu Yanti, yang mungkin sudah lupa. Ada kalimat demikian, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus. Lalu juga ada kalimat bagus dari bacaan kedua, semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Kita bisa merenungkan apa yang terjadi kalau seseorang itu banyak diisi, banyak menyimpan perkataan atau sabda Kristus. Pasti akhirnya itu juga akan banyak berpengaruh terhadap kita di dalam berpikir, di dalam merencanakan, di dalam bersikap, di dalam bertindak. Kalau orang itu makan pete, pasti ketika dia omong bau pete. Kalau orang itu makan jengkol, ketika omong pasti bau jengkol. Kalau orang itu makan duren, ketika omong pasti bau duren. Dan ketika orang itu makan sabda Kristus, maka pasti ketika dia omong, ketika dia berpikir, ketika dia bersikap, ketika dia mempertimbangkan sesuatu untuk anak atau untuk cucu, pasti itu juga akan dipengaruhi oleh sabda Kristus. Saudara sekalian terkasih, kita bersyukur dengan adanya pesta keluarga kudus. Tidak ada gading yang tidak retak. Kalau mau mencari kesalahan, mencari kekurangan, semuanya punya. Tapi marilah kita berpikir positif saja. Pertama, kita bersyukur karena gereja membantu kita untuk mensyukuri keluarga inti, keluarga besar kita seperti apapun adanya. Kita juga bersyukur karena kita pun dilibatkan oleh Tuhan untuk mengelola keluarga. Keselamatan anak harus dipertimbangkan banyak. Yang untuk itu orang tua nggak usah ragu-ragu kalau
memang terus-menerus berkorban. Dan yang kedua, mari kita memperkaya diri, bukan dengan pete atau jengkol atau durian, bukan, tapi memperkaya diri dengan sabda Kristus, supaya ujung-ujungnya sabda Kristus dengan segala kekayaannya yang akan banyak berpengaruh terhadap kita di dalam mendampingi anak, mendampingi cucu, tetapi juga mendampingi orang tua, cucu-cucu kita. Tuhan memberkati.